penting ini doa dari panjenengan diikhlaskan ya. Kita bersama-sama membaca Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, nyuwun lindunganmu ya Allah, nyuwun biar nyaman di perjalanan, kru semua di sini biar selamat, tidak sakit. Ada sakit kayak ini, tak doakan sehat ya. Dan mudah-mudahan di dalam perjalanan ini tidak ada halangan suatu apapun sampai pulang. Yang penting itu ya. Ibu tolong ini juga nanti jangan sampai anaknya apa barang-barang pulangnya sendiri terpisah sampai dia.
situ suka ada lapangan dan mereka kalau berjalan harus alon-alon. Nah, jadi karena memang masa kerajaan waktu itu mempengaruhi juga Jawa Barat, makanya Jawa Barat juga ada alun-alun. Apa itu adalah apa namanya, kepanjangan dari alon-alon. Oke, baik. Pertama sekali tentunya perkenalkan, nama saya Jenny Jin. Jadi Bapak Ibu boleh panggilnya Teh Jenny aja. Karena kita tuh ya, Bapak Ibu boleh digunakan safety beltnya, sabuk pengamannya, silakan digunakan. Ada sabuk pengamannya? Nggak ada, ya pura-pura aja pakainya. Oke, baik. Selama kita naik bandros, tentunya kita akan berkenalan dengan sejarah kota Bandung yang menarik. Mungkin Bapak Ibu pernah ada yang mendengar, tapi mungkin juga baru mendengar. Di sebelah kanan, kelihatan ada patungnya ya, sedikit. Dan ada gentengnya juga sedikit, ada temboknya sedikit. Adalah kompleks penjara Bancai dulunya. Tahun 1929, Pak Karno pernah dipenjara di penjara Bancai selama kurang lebih 8 bulan. Kenapa nih Pak Karno ditangkap ya? Karena Pak Karno pada saat itu dianggap oleh pemerintahan Belanda selalu memprovokasi pemuda dan pemudi supaya merdeka. Nah, jadi Pak Karno itu ditangkapnya di kota Jogja pada saat mereka sedang ada meeting PNI. Mungkin pernah dengar ya, PNI ya, Partai Nasional Indonesia. Jadi bersama dengan 3 orang rekannya kemudian dibawa ke Bandung dan dimasukkan ke dalam penjara Bancai. Dan yang menarik di Jalan Batista, stasiun pertama kereta Bandung yang dibuat, salah satunya adalah stasiun bagian belakang, nanti kita akan lewat, itu dibangun tahun 1884. Ya, jadi pertama yang membuat kereta api itu adalah Batavia atau Jakarta menuju ke Buitenzorg. Buitenzorg itu adalah Bogor. Itu di tahun 1883. Kemudian rel kedua dan stasiun kedua yang dibangun adalah Batavia menuju ke Bandung, yaitu di tahun 1884. Nah, jadi kita bisa lihat bangunannya agak jauh tuh yang putih hijau. Itu adalah bangunan yang dibangun tahun 1884. Sama dengan rel kereta api yang kita lihat, kalau dulu nggak diparkirin ya, zaman sekarang diparkirin karena takut terjadi kecelakaan yang menabrak. Rel ini pun dibangun di tahun 1884. Nah, yang menarik Bapak Ibu, yang membangun stasiun dan rel kereta api itu adalah perusahaan dari Belanda. Namanya adalah Staatspoorwegen. Makanya kemudian mungkin di daerah Jawa orang-orang lebih mengenal kereta api itu sebagai Spoor. Padahal sebenarnya itu adalah nama perusahaan dari Belanda, yaitu Staatspoorwegen namanya. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu bisa cerita nih, oh ternyata Spoor itu nama perusahaan Belanda gitu. Dan digunakan sebagai pemanggilan untuk kereta. Itu Spoornya datang gitu. Padahal itu adalah nama perusahaan Belanda. Kita berada di Jalan Perintis Kemerdekaan. Zaman dulu namanya adalah Jalan Landratweg. Karena ini berhubungan dengan gedung yang ada di sebelah kiri. Gedung ini namanya adalah Gedung Landrat. Landrat dalam bahasa Indonesia artinya pengadilan. Dan ini berhubungan dengan penjara Bancai tadi. Pak Karno kan ditangkap nih tahun 1929 dengan 3 orang temannya di Jogja. Kemudian setelah 8 bulan ditahan, Pak Karno disidangkan di gedung ini. Ini adalah gedung pengadilan, sesuai dengan namanya adalah Landrat. Jadi gedung pengadilan. Nah, di gedung pengadilan ini karena kan Pak Karno tuh dituntut oleh jaksa bahwa Pak Karno itu akan melakukan makar. Makanya kemudian Pak Karno menuliskan pembelaan dirinya. Pembelaan diri Pak Karno yang sangat terkenal itu judulnya adalah Indonesia Klaagt atau Indonesia Menggugat. Makanya kemudian setelah merdeka, gedung ini dinamakan sesuai dengan pembelaan Pak Karno yang dibuat oleh Pak Karno, yaitu menjadi Gedung Indonesia. Baik, saat ini kita memasuki Jalan Insinyur Haji Juanda atau Jalan Dago. Jadi mereka orang-orang Bandung lebih populer menyebutnya Gubernur Jawa Barat siapa? Kang Deddy Mulyadi. Ya, beliau itu berkantornya di
boleh. Kita hanya turun untuk 2-3 menit saja. Tapi kita tidak boleh menyeberang ya. Akan saya bantu foto di sebelah sini. Jadi background. Sebelum menjadi restoran, dia memang tertutup tanaman, gelap gulita, tidak ada listrik dan merupakan bangunan lama. Makanya kemudian orang-orang banget serem banget. Nah, itulah yang menginspirasi penulis skrip film untuk menuliskan tentang hantu rumah kentang. Ini adalah gedung Yarsberg, dan gedung Yarsberg ini dulunya tempat Ismail Marzuki, tahu ya, bertemu dengan Ibu Elis yang menghasilkan lagu Panon Idem. Ya, jadi Ismail Marzuki bertemu dengan istrinya di gedung Yarsberg pada zaman Belanda ya. Sementara di sebelah kanan ini adalah Molo Kentang namanya, atau Taman Maluku. Jadi Taman Maluku dibangun tahun 1920, tapi kemudian terjadi penyalahgunaan di tahun 80 dan tahun 90. Jadi yang nongkrong-nongkrong di Taman Maluku tuh adalah pria yang bertulang lunak. Ada yang tahu pria bertulang lunak? Jadi pria bertulang lunak itu adalah kalau siang dia namanya Tono, kalau malam namanya, kalau siang Jono, kalau malam namanya Jenny ya. Kalau favorit, nah salah satu sekolah favorit SMP yang ada di Kota Bandung adalah SMP 2. Ada tulisan Ano di atasnya. Ano itu kurang lebih artinya adalah berdiri sejak, atau is, atau since, dan tentunya kalau ada tulisan Ano ada tahun pembuatannya, yaitu 1913. Lebih tua lagi dari gedung Sate ya. Dan yang dulu boleh sekolah di sana itu tentunya adalah orang-orang Eropa saja. Tapi kemudian tahun 1950 SMP 2 dan SMP 5 misalnya itu dinasionalisasi. Ya, yang pernah sekolah di sana yaitu
Nah, jadi kalau misalnya kita melihat gedungnya yang begini besar, tahun 1955 gedung ini dijadikan sebagai konferensi Asia Afrika. Nah, oke, baik. Perjalanan kita diakhiri dengan pemandangan hantu-hantu yang ada di Kota Bandung, yang ada di sebelah kanan. Tentunya Bapak Ibu, mudah-mudahan perjalanan kita hari ini bisa memberi gambaran sedikit tentang Kota Bandung.